Saudara, belum lama ini media sosial dihebohkan dengan video dari sejumlah orang yang seolah seperti berhalusinasi dengan tingkah yang tak biasa. Informasi yang beredar di masyarakat sekitar, orang-orang itu diduga mengalami mabuk akibat mengonsumsi kecubung. Apakah benar kecubung ini yang jadi sumber mabuk massal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Atau justru ada penyebab lain hingga mereka bisa bertingkah seolah yang tak biasa? Inilah dia saudara, video yang menunjukkan sejumlah orang berhalusinasi dengan tingkah tak biasa akibat diduga mengkonsumsi kecubung. Awalnya ada 12 orang yang sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh, Banjarmasin untuk menjalani perawatan. 4 orang berhasil dipulangkan karena sudah pulih, sedangkan 8 orang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Jiwa karena efek halusinasi tersebut membuat pasien kerap gaduh dan mengamuk layaknya mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu pasien lainnya. Adalah pasien juga ada yang ngamuk, pasien ada yang gaduh gelisah, itu kan akan mengganggu IGD yang lain. Pasien kita IGD kan bervariasi, ada pasien bedah, pasien penyakit dalam, pasien lain-lain. Pasien anak juga itu kan perlu suasana yang tenang ya, sehingga kita koordinasi dengan Rumah Sakit Sambang Lihum, akhirnya disepakati bahwa pasien-pasien yang keluhan keracunan seperti ini harus dikirim ke Sambang Lihum karena gangguannya sudah jadi seperti gangguan kejiwaan. Ya, berhalusinasi menjadi salah satu gejala yang jamak terlihat dari para pasien yang diduga mengonsumsi kecubung. Selain bisa berhalusinasi, mengonsumsi kecubung bisa berdampak pada gangguan penglihatan, gangguan sistem syaraf, gangguan pernafasan hingga memicu kematian. Selain berupaya menghilangkan racun dari zat adiksi yang ditimbulkan dari kecubung ini, pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum melakukan terapi selama 14 hari hingga pasien dipastikan sadar. Akibat fenomena ini tercatat hingga Senin 15 Juli 2024 kemarin, pasien yang mengalami mabuk massal sebanyak 50 orang. 35 orang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, 2 orang tewas. 9 orang rawat jalan dan 4 orang telah diperbolehkan pulang karena sudah pulih. Namun pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bilang ternyata ada 3 indikasi awal yang menyebabkan para pasien ini berhalusinasi, yakni karena mengkonsumsi obat atau pil, kemudian kecubung, dan yang terakhir karena mengonsumsi minuman keras. Tim medis saat ini melakukan terapi sepanjang 14 hari untuk pasien yang tak sadarkan diri dan berupaya menghilangkan racun yang ditimbulkan oleh kecubung. Pihaknya juga menjelaskan saat ini pasien yang mendapatkan perawatan sudah berangsur-angsur membaik dan diharapkan dalam 2 pekan ke depan semakin banyak pasien yang bisa dipulangkan. Indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada beberapa obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Ada diambil sampel mungkin yang muntah atau apa? Itu kira-kira pasti dilakukan dokter yang sesuai dengan tusinya. Polisi pun langsung melakukan patroli. Patroli ini dilakukan di sejumlah titik rawan terjadinya transaksi jual beli rokok tembakau yang mengandung kecubung. Salah satunya ada di kawasan Pasar Batuah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain melakukan patroli, polisi melibatkan pengurus RW hingga warga untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan kecubung jika dikonsumsi secara sembarangan. Warga juga diminta untuk melapor jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan, utamanya transaksi jual beli kecubung maupun obat atau pil yang berbahaya. Saudara, kasus ini juga menjadi sorotan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dari 50 pasien yang ditangani Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin menjadi daerah yang terbanyak dengan jumlah 26 pasien. Pemerintah kota mengimbau warga untuk menghindari penggunaan kecubung yang terbukti berdampak pada masalah kesehatan seperti gangguan mental. Warga diminta berperan aktif dalam mengawasi lingkungannya, khususnya anggota keluarga mereka. Ini dampaknya ini membuat lingkungan tidak kondusif. Yang akhirnya nanti ada perkelahian karena barang memabukkan misalnya.
anjuran saya bahwa teman-teman seluruhnya masyarakat kita, mari kita sama-sama mengawasi di lingkungan terdekat kita. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan ikut turun tangan untuk menyelidiki fenomena ini. Polisi menyita buah, daun, dan batang dari kecubung untuk menelisik kandungannya dengan cara diuji ke laboratorium. Ini dilakukan untuk memastikan isi dari kandungan tanaman kecubung yang diduga menimbulkan efek mabuk maupun halusinasi. Kecubung ini kan tanaman dia yang sebagian rumah mungkin ditanamnya di pekarangan. Selagi masih menunggu hasil lab, ya dihimbau tadi, ingatkan bagi masyarakat yang memiliki tanaman kecubung agar diawasin dulu, jangan dikonsumsi sembarangan, karena masih belum tahu kandungannya seperti apa dan katanya sudah mengakibatkan beberapa orang memabukkan atau mungkin hal-hal efek-efek lain. Tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa selain kecubung ada semacam obat yang juga diduga menjadi penyebab mabuk massa. Polisi juga melakukan uji laboratorium forensik dari sampel 2 orang yang tewas yang diduga karena overdosis. Dan ternyata saudara, hasil dari uji laboratorium forensik ini menyebutkan bahwa korban tewas bukan karena mengkonsumsi kecubung, melainkan mengkonsumsi obat putih tanpa merek atau pil koplo sebanyak 2 hingga 3 butir. Hasil ini juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan sejumlah pasien rawat jalan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Pasien mengaku mengkonsumsi 2 hingga 5 butir obat jenis tertentu. Menduga itu menggunakan kecubung karena gejalanya mirip dengan penggunaan kecubung. Nah, mereka tuh sebelumnya sudah biasa meminum pil Zinet. Ya. Kemudian dengan penjual yang sama dikatakan ini ada obat baru. Ya, ada yang mengatakan ini pil Zinet baru, ada yang mengatakan pil koplo baru. Dan dikatakan ini lebih baik daripada sebelumnya sehingga mereka tertarik untuk mencobanya. Setelah menemukan penyebab kematian 2 orang itu, polisi langsung memburu pengedar pil yang disebutkan oleh pasien. 4 orang pengedar obat berbahaya di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan akhirnya ditangkap polisi. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti lebih dari 20.000 butir obat berbahaya. Polisi pun akhirnya mencari tahu informasi pil putih tanpa merek dan logo. Pil ini disebutkan menjadi penyebab dari 2 orang yang tewas karena diduga overdosis setelah mengonsumsi atau setelah obat ini dikonsumsi oleh korban. Selain korban tewas, sejumlah pasien juga mengaku mengkonsumsi pil putih tanpa merek dan logo ini. Pasien mengungkapkan bahwa mereka membeli obat tersebut dari para pengedar pil koplo. Obat ini mereka beli secara bebas. Dan selain polisi, Badan Narkotika Nasional juga melakukan uji laboratorium, di mana uji laboratorium ini dilakukan dengan mengirimkan sampel darah dari pasien yang ditangani RSJ Sambang Lihum ke Laboratorium Narkotika di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan adanya kandungan kecubung yang ramai dikaitkan terhadap puluhan pasien yang ditangani di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Nah, tak berhenti di 4 orang tersangka saja, saudara, polisi terus melakukan penyidikan dan pengembangan terkait penjualan obat tablet atau pil putih tak bermerek tersebut. Polisi kembali menangkap 3 orang pengedar yang berdomisili di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sehingga total tersangka yang diamankan sebanyak 7 orang dengan barang bukti yang dikumpulkan sebanyak puluhan ribu butir pil putih tanpa merek. Mengamankan saudara M dengan 20.000 butir pil putih. Kemudian ada juga dari Polres HST itu juga mengamankan ada 1.000 butir ya. Jadi ada saudara MF dan MA, kemudian di Banjarmasin ada 3 orang juga dengan 900 ya butir, mengamankan 3 orang tersangka MS, IR dan SG. Kemudian di Banjarbaru juga mengamankan 1 orang tersangka. Fenomena mabuk massal yang menghebohkan ini harus menjadi perhatian banyak pihak. Perawatan medis dilakukan hingga para pasien benar-benar pulih. Pengawasan secara ketat serta regulasi terkait obat-obatan berbahaya harus diatur baik oleh polisi, BNN hingga pemerintah daerah. Jangan sampai kasus ini kembali terulang dan bahkan memakan korban.